Rasya, Saza, Raudatul, Shirley, Tia, Tiara, Zahrani, Zahira, Zelfi. Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang menjadi Tuhan atas seluruh dunia ini. Dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Dan tidak lupa kita berselawat kepada Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan LADB yang ketiga dengan judul Perbandingan Agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Rakib Jamari SH MAG. Kepada Bapak disilakan. Wah, pengaruh ya. Pengaruh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan. Amma ba'du, askurukum syukran jazilan ala masa'alatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sa'ufasiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Ikhwani wa akhwati wa zumalai wa asdiqai, kama araftum al-an ana sa'ufasiru alaikum nahwa muqaranil hadiyan. Maka muqaranil adiyan, muqaranil perbandingan, adiyan agama-agama, muqaranil adiyan perbandingan agama. Ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan religion comparative, atau boleh dibalik comparative of religion, perbandingan agama. Ada 5 agama yang akan kita perbandingkan. 1, Hindu. 2, Buddha. 3, Yahudi. 4, Kristen. 5, Islam. Only 5 religion. Hanya 5 agama saja, agama terbesar di dunia. Tapi untuk di Indonesia diakui ada 6 agama ya. Ditambah lagi 1 agama Konghucu atau Confucian. Konghucu. Tapi untuk saat ini Konghucu belum kita ikutkan dalam perbandingan. Kita ikutkan 5 saja agama terbesar di dunia. Nah, dari sekian banyak agama itu, nanti kita banyak penekanannya tentang agama Yahudi dan Kristen yang banyak. Yang lain itu hanya sejarahnya saja.
Tapi penggalian isi kitab sucinya yang banyak adalah isi dari kitab Taurat, Zabur, Injil. Tak salah lagi, tentulah sebagai dasarnya Al-Quran. Nah, di dalam kitab agama Yahudi ada namanya dalam kitab Exodus. Exodus itu bahasa kitanya keluaran. Keluarnya orang Bani Israel dari perbudakan di Mesir menyeberangi Laut Merah. Nah, keluarnya itu disebut dengan kitab Keluaran atau Exodus. Pasal 20 ayat 3 sampai ayat 13 yang disebut dengan Ten Commandments. 10 firman Tuhan yang pertama diberikan ke Nabi Musa setelah dia keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Ini agak berdengung ini Pak Toto. What happened? Apa yang terjadi? Tuh berdengung. What the matter? Apa masalah? What wrong? Apa yang salah? Banyak betul ya. What happened? Apa yang terjadi? Jadi untuk menanyakan itu aja banyak bahasa Inggrisnya ya. What happened? What the matter? What wrong? Atau what is problem? Apa masalahnya? Udah ya? Udah. Sikit-sikit ada ya. Tapi lumayan lah dibandingkan dengan tadi. Oke, go on. Kita lanjutkan. Jadi firman Tuhan kepada Nabi Musa itu ada 10 dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. 1, boleh dicatat. Firman Allah kepada Nabi Musa dengan 10 larangan atau 10 ketentuan. Nomor 1, you shall know other God. You shall have no other God before me. Tulis, salah-salah apa nanti akan ditunjukkan yang benarnya. You shall have no other God before me. Ayat yang ketiga itu artinya mestilah tidak ada Tuhan lain di hadapanku. Jadi di hadapan Allah itu orang Yahudi menyebutnya Yahweh. Di hadapan Tuhan itu tidak ada Tuhan lain. Before me, di hadapanku. Jadi no other God before me. Tidak boleh ada Tuhan lain di hadapanku. Ayat yang pertama ya. Yang kedua, you shall not make an image. You shall not make an image. Image, strip, idol, idol tulisannya, bacanya idol. Makasih Pak Pak Toto. Iya, Pak Toto Sumanto, cucu Soeharto. Banyak duit, banyak harta. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. You shall not make an image. Make an image, strip, idol. Artinya sekali-kali jangan kamu membuat gambar atau patung. Idol itu patung ya. Kalau image, gambar. Jangan membuat gambar atau patung
yang akan disembah. Jadi kalau mau gambar biasa aja nggak apa-apa, patung-patung mainan anak-anak nggak apa-apa. Tapi patung yang akan dihormati, yang akan disembah itu tidak boleh. Yang disebut dengan istilah shall not make on image. Jangan sekali-kali membuat patung, gambar, atau membuat berhala. Berhala itu termasuk image, idol itu termasuk berhala juga, tidak boleh. Nomor 3, nanti diperiksa bahasa Inggrisnya. You shall not. Shall ini auxiliary ini ya, kawannya ada will, ada shall, ada auxiliary itu kan 10 ya, pembantu kata kerja. Ini shall bagian auxiliary. Udah belajar kan auxiliary? Itu dia. Apa kawan auxiliary itu? Shall, will, have, as ya, such as. Ada 10 tuh auxiliary. Jadi shall di sini SH L-nya double. Sama dengan kalau will kan double juga. Bapak ulangi. You shall not misuse the name of Lord. Lord itu tulisannya Lorde, bacanya Lord. Ya, you shall not misuse. Mis itu artinya salah, use menggunakan ya. Misuse the name of Lord. The name of Lord artinya jangan sekali-kali dengan sia-sia menyebut nama Tuhan. Terlihatnya tuh, kalau bahasa kitanya jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia atau sembarangan, ya. Jangan sekali-kali menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Itu terjemahan bebasnya. Kalau terjemahan terletnya, jangan menggunakan nama Tuhan salah guna, misuse. Tapi maksudnya itu menyebut nama Tuhan secara bermain-main atau secara sia-sia. Nomor 4, remember. Tulisannya ra ya, re, bacanya ri. Remember the Sabbath day. Remember the Sabbath itu hari Sabtu. Remember the Sabbath day, make it holy. Make it holy. Artinya muliakanlah hari Sabtu dan jadikan dia sebagai hari suci. Jadi hari Sabtu jadikan hari suci bagi Nabi Musa. Kalau bahasa kitanya, muliakanlah hari Sabtu. Jadi hari sucinya orang Yahudi adalah hari Sabtu. Disebut dengan hari Krida. Krida itu krido, artinya kepercayaan. Hari suci. Yang kelima, honor your father and your mother. Honor itu tulisannya honor. Honor bacanya honor. Oke, ya. Honor your father and your mother. Jangan mother, father, jangan mother. Mother and father. Jangan ragu-ragu menyebut ya. Kalau bahasa Jawa ada pakai kemana kamu? Seharusnya kemana kamu? Pergi ke pasar, bukan pergi ke pasar. Jangan pakai Itu bahasa Bangkinang yang di Indonesia kan. Bahasa Indonesia yang baik yang benarnya pakai ke pasar. Remember
remember dalam bahasa Inggris. Orang kita nih berat menyebut nya biasanya diganti dengan ya. Jangan nanti ketawa orang Inggris, bukan ketawa, ketawa atau tertawa. Oke, number 6, nomor 6. Artinya hormatilah ayah dan ibu. Hana, your father and your mother. Halo mother. Jangan mother. Beda dengan Mother, your father and your mother. Okay. Number 6, nomor 6. You shall not commit adultery. Adult itu artinya dewasa ya. You shall itu auxiliary. You shall not commit itu berjanji ya, bersungguh-sungguh. You shall not commit adultery. Adult itu tulisannya adultery. Adul bacanya adultery. Artinya jangan mendekati zina atau pergaulan bebas. Tak boleh. Yang kelima ya. Yang keenam. Yang keenam tadi itu. Oh, yang keenam ya. Yang ketujuh lagi. You shall not steal. Steal itu tulisannya steal. Ya, steal bacanya artinya mencuri. Jangan sekali-kali kamu mencuri, kecuali mencuri hati. Pada yang mencari curi hati enggak apa-apa. You shall not steal. Jangan sekali-kali mencuri. Itu ayat yang ke-15 itu. Ayat yang ke-15 dari pasal 20 Exodus atau Keluaran. Terus yang ke-8, you shall not kill. Kill itu K-I-L-L. Kill. Jangan sekali-kali kamu membunuh. Ya. Yang ke-9, 9. You shall not bear tulisannya bear false itu artinya palsu, false witness. Jangan witness itu artinya sumpah atau saksi. Nah, jadi yang ke-9 ini, you shall not bear false witness. Jangan sekali-kali kamu bersumpah palsu atau janji palsu. Jangan. Kau yang berjanji, kau yang memungkiri, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Jangan. Tak boleh palsu-palsu, termasuk ijazah palsu. Tak boleh. Sedang terjadi sekarang ya. Banyak yang palsu. Cuma satu yang boleh dipalsu dijual-jual, gigi palsu. Yang lainnya nggak boleh. Gigi asli nggak boleh dijual. Gigi palsu boleh. Yang ke-10, you shall not covet you neither wife. You shall not covet you neighbor wife. Artinya jangan sekali-kali kamu
jatuh hati kepada suami tetanggamu. Nah, jangan sekali-kali jatuh hati kepada suami tetanggamu. Mungkin di zaman dulu tuh banyak orang jatuh hati dengan istri tetangga mungkin, sehingga keluar ayat ini. Kalau zaman sekarang kan enggak, terbalik, banyak jatuh hati sama istri tetangga. Jadi wife di situ, wife and husband. Husband suami, wife istri. Ya, jangan jatuh hati kepada suami atau istri orang lain. Jangan menginginkan pembantunya dan jangan menginginkan kudanya. Kalau kuda zaman dahulu dia makan rumput, kuda zaman sekarang makan oli, makan minyak bensin. Ada mobil merek kuda kan? Ada. Oke, itulah sepintas lalu penekanannya banyak ke agama Yahudi dan agama Kristen. Ini penekanannya kepada agama Yahudi. Nah, yang kedua,